Is given that, nah ini perbandingannya ya, A, B, B, C, C, D bisa dibaca sendiri. Find the value of D if A is 120. Nah yang pertama A-nya 120, yang ada perbandingan A-nya jelas itu adalah yang pertama, yaitu A banding B gitu, 6 banding 5. Ini dijadiin per aja ya, jadi A per B ini sama dengan 6 banding 5 gitu. Atau 6/5. Nah, ini dijadiin berapa A-nya? A-nya dijadiin 120. Artinya 6 supaya jadi 120 ya dikali dengan 20 gitu. Penyebutnya berarti juga dikali dengan 20. Sehingga kita dapat A-nya 120, B-nya 100. Nah, kita sudah dapat B-nya ini 100. Yang menghubungkan B itu ya dengan C, yaitu 4/3 gitu. Nah, B dibanding C sama dengan 4/3. Dan di sini kita sudah punya kalau B-nya itu 100. Nah, 4 supaya jadi 100 dikalikan dengan 25. Berarti ya ini tinggal dikali 25. Penyebutnya yang bawah juga dikali dengan 25. Kalau dihitung ya 100/75. Dan selanjutnya yang menghubungkan C ya dengan D ini terakhir. Jadi 5/6 gitu. Jadi C dibanding dengan D itu sama dengan 5/6. Yang mana C-nya tadi di atas sudah diketahui kalau 75. 5 supaya jadi 75 berarti dikali dengan 15. Berarti penyebutnya juga dikali dengan 15. Nah, kalau dihitung, ya ini ada sedikit delay, jadi ya kayak gini. Sorry, ini geser sedikit. Nah, gini. Kalau dihitung ya ini dapatnya tetap 75, kemudian yang bawah 15 kali 6 dapatnya 90. Nah, dari sini kita sudah dapat kalau nilai dari D itu sama dengan 90. Sehingga kita sudah dapat pilihannya yang C ya. N is subtracted from 7n where n is an integer. The result is divided by 5. Jadi 5 itu dikurangkan dari 7n, ya kan? Artinya ya 7n dikurangin 5 gitu ya. Itu dari kalimat yang pertama gitu. Kemudian katanya gimana ini setelah 7n dikurangin 5? The result is divided by 5. Jadi ini tinggal dibagi dengan 5 gitu kan. Nah, kemudian the quotient is added by 9 and the result is equal to 22. Nah, kayak gini ya. Jadi ya kelihatan angka berapa ini kalau dijumlahkan dengan 9 dapat 22. Artinya ya 13 ya kan? Karena 13 tambah 9 22. Sehingga 7n min 5 per 5 itu sama dengan 13. Nah, kalau mau pakai logik ya angka berapa dibagi 5 dapat 13 ya. 65 gitu ya. Kalau terbiasa ya 5 tinggal dikali dengan 13 yaitu 65. Jadi 7n min 5 sama dengan 65 ya. Nah, kalau Pak mau pakai logik lagi ya gini, angka berapa dikurangi 5 dapat 65. Ya 70 gitu kan. 70 kurangi 5 65. Sehingga 7n yang depan ini sama dengan 70. Nah, 7n itu 7 kali n. Nah, 7 kali berapa sama dengan 70? Ya, 7 kali 10. Sehingga n-nya dapatnya 10. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2 gitu, oke. Let P and Q represent the different integers such that P star Q is equal to PQ divided by 2. Iya, ini P bintang Q gitu ya. Sama dengan P kali Q dibagi dengan 2 gitu. Ini yang dipakai ya. Nah, sekarang yang dikurung dulu 6 bintang 8 gitu ya. Jadi P-nya 6, Q-nya 8. Sehingga ya P kali Q ya 6 kali 8 dibagi 2. Ini tinggal dihitung ya. 24 dapatnya. Nah, berarti ini nilainya 24. Nah, sekarang tinggal dioperasikan dengan 3. Sehingga 3 bintang 24, ya P-nya 3, Q-nya 24 ya. Berarti PQ ya 3 kali 24 dibagi 2.
24 dibagi 2, 12 kali 3, 36. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 3 ya. Which of the following number has or have the largest value? Ya, kita sudah nyari yang mana yang memiliki nilai paling besar, kayak gitu. Nah, yang pertama di sini adalah 2 pangkat 415. Kita pakai sifat eksponen ya sebenarnya ini atau bentuk pangkat. 415 itu bisa dirubah dalam bentuk perkalian, yaitu 5 kali 83. Nanti dihitung sendiri ya. Sehingga 415 kita rubah atau kita ganti dengan 5 kali 83. Kemudian di bawahnya ada 3 pangkat 249. Nah, 249 sendiri bisa dirubah dalam bentuk 3 kali 83. Yang terakhir 5 pangkat 166. Nah, 166 bisa dirubah dalam bentuk 2 kali 83. Dan yang paling penting di sini adalah ada kesamaan, yaitu 83 gitu. Dan dengan menggunakan sifat bentuk pangkat atau eksponen, kita bisa merubah salah satunya ini menjadi bentuk pangkatnya gitu. Nah, contohnya kayak gini. 2 pangkat 5 dikali 83 ini bisa dirubah dalam bentuk 2 pangkat 5 dipangkatin 83. Seumpama 5 sama 83-nya ini dibalik apa boleh? Boleh. Jadinya 2 pangkat 83 dipangkatin 5 kayak gini. Sama aja. Cuma ya kita harus menentukan yang mana yang kira-kira sesuai. Nah, kalau diperhatikan yang sama dengan yang bawahnya kan 83 kan. Ya kita jadiin ini semuanya nanti pangkat luarnya 83. Sehingga tampak pangkat luarnya itu sama. Sehingga ini bisa dirubah dalam bentuk 2 pangkat 5 dipangkatin 83. Nah, gini. Yang sini juga gitu. Jadinya 3 pangkat 3 dipangkatin 83. Yang sini juga gitu. 5 pangkat 2 dipangkatin 83. Nah, ini loh. Sama kan? Sama-sama 83-nya kan semuanya. Dan yang di dalam relatif kecil bisa dihitung gitu kan. 2 pangkat 5 kan 32. Sehingga dapatnya ya 32 pangkat 83. Yang kedua 3 pangkat 3 27. Sehingga dapatnya 27 pangkat 83. Yang ketiga 5 pangkat 2 kan 25. Dipangkatin 83. Nah kayak gini jelas yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah yang 32 ya. 32 pangkat 83 atau 2 pangkat 415 ya. Jawabannya atau pilihannya yang B ya. Kita ke nomor 5 ya. Find the number of shortest part from A to B only on the right and up. Ya ini ya. Jadi pindahnya hanya boleh ke kanan sama ke atas. Jadi nggak boleh ke kiri atau ke bawah. Kenapa? Karena kalau dibolehin ke kiri atau ke bawah, misalkan ini balik lagi ke kiri, kemudian ke bawah, nanti nek muter-muter nggak jelas gitu ya. Jadi ya hanya boleh ke kanan atau ke atas kayak gitu. Berapa banyak cara dari A ke B gitu kan? Nah ini kalau dihitung manual ya jelas kesusahan. Yang paling kecil aja 720 ya kan? Gini manual itu satu. Kemudian nanti gini. Dua, ini udah dua ini sampai sini gitu kan dan seterusnya. Kita kesusahan karena manualnya, kita nggak akan manual. Cara ngitungnya gimana? Dari A ke sini kan ada berapa cara? Satu cara kan? Ke sini juga satu cara, ke sini juga satu cara. Sehingga ini ditulis satu gini. Ini satu, satu, satu. Ke atasnya juga gitu. A ke atasnya kan satu cara, ke atasnya lagi juga satu cara. Satu cara itu ya cuma ada satu jalan ya. Hmm. Kemudian untuk sampai ke sini ada berapa cara? Ada dua kan? Pertama ke bawah, ke samping, ke atas, kemudian ke atas, ke samping. Ada dua cara. Atau cara cepatnya itu dilihat bawah sama kirinya. Bawah satu, kirinya satu. Tinggal dijumlahkan. Atau kalau bisa memahami ini, tinggal pojok-pojoknya gini ya, sudut-sudutnya dijumlahkan. Oke, sudutnya dijumlahkan berarti di sini dapatnya dua. Nanti
Selanjutnya untuk dapat yang sini, tinggal jumlahkan kirinya sama bawahnya, yaitu satu tambah 2 yaitu 3 gitu ya. Dan seterusnya, semuanya kayak gitu. Yang sini nanti 4. Nah, atasnya berarti satu tambah 3. 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6. 6 tambah 4 10. Nah, ini ke sampingnya. Sampingnya untuk dapat untuk daerah sini, kita kan harus lihat kiri sama bawah. Bawahnya nggak ada, kirinya 10. Ya udah, berarti ada 10. Berarti di sini 10, ini 10, sini juga 10 ya. Lihat kirinya gitu kan. Yang atasnya juga gitu. Tinggal lihat bawahnya, yaitu ada 10. Atasnya juga 10. Nah, pada saat kita sampai sini, lihat kiri sama bawah. Jadi ada 20 ya kalau dijumlahin. Nah, nanti sini 20, 30, 40. Yang sini juga gitu, 30, 60, 100 ya. Nah, ke kirinya, di sini ada 100 juga. Lihat kirinya. Sini 100 juga, sini 100 juga. Atasnya ya tinggal lihat bawahnya. Kenapa pada saat kita lihat atas ini, kirinya nggak ada kan? Cuma bawah 100. Ya sudah, 100 aja langsung ditulis di sini. Sini 100. Nah ini 100 tambah 100, 200. Kemudian 300, 400. Yang sini 300, 600. Terakhir sini 1000. Nah ini. Sehingga kita sudah dapat banyak cara dari A ke B yang mana ini shortest distance, jarak terdekat gitu ya. Movementnya 104 gitu ya. Jadi ya 1000. Jadi ada 1000 cara gitu ya. Pilihannya yang E ya.